Oke, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel saya dan juga selamat datang di kelas Kimia Fisika 2. Sebelum kita memulai kelas hari ini, saya meminta untuk menekan tombol subscribe supaya channel ini bisa bermanfaat untuk fisika. Oke, kita lanjut. Di hari ini kita akan belajar mengenai spektroskopi, tapi kita di sini untuk kelas Kimia Fisika 2 kita tidak berbicara mengenai interpretasi untuk mengetahui bagaimana sih spektrum molekul A, B, C, dan D, tapi kita melihat dari konsep kimia fisika itu sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai spektra rotasi atau rotasi saja. Jadi kan kalau dalam spektroskopi ada 3 spektra yang umum, transisi rotasi, transisi vibrasi, dan transisi elektronik. Nah, hari ini kita berbicara mengenai rotasi, bagaimana konsepnya di dalam kimia fisika untuk dipelajari dalam kimia fisika 2 hari ini. A few moments later. Untuk spektra rotasi yang harus kita pelajari lebih awal itu adalah mengenai momen inersia. Momen inersia karena kan dia berputar ya, rotasi berarti ada perputaran. Momen inersia juga itu kalau di dalam molekul untuk perhitungannya itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu momen inersia sama dengan penjumlahan dari perkalian massa dari atom I gitu dikalikan dengan jarak dari antara si atom dengan garis perputarannya begitu ya. Jadi dikuadratkan 2. Jadi untuk R-nya itu jarak dari si atom itu dari garis rotasinya, seperti itu ya. Bukan jarak satu atom dengan atom lain, tapi jarak dari si atomnya itu dengan pusat atau garis perputarannya, seperti itu. Jadi misalnya untuk gambar yang ini yang saya tunjukkan itu ada sekitar 6-8 atom membentuk satu molekul, di mana molekul atom A itu dia identik ya, dia berikatan dengan atom B, dan atom B berikatan dengan atom C, dan yang terikat dengan atom C itu juga identik, artinya sama saja dengan memiliki 3 atom yang identik yang terikat juga dengan atom C. Di situ terlihat bahwa momen inersianya itu melewati terletak di pusat massa, yaitu di pusat molekulnya, yaitu melewati atom B dan atom C. Dan rumus momen inersianya adalah I sama dengan 3MA RA pangkat 2 ditambah 3MD R D dipangkatkan 2. Kenapa A dan D yang dipakai? Karena karena si garis atau pusat atau sumbu perputarannya itu melewati B dan C, jadi tidak usah dipakai, jadi anggap saja 0 untuk B dan C. Sedangkan untuk A dan D itu ada jaraknya dengan sudut sekian gitu, artinya ada jarak antara pusat perputaran, pusat rotasi dengan atom tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya ini saya tampilkan beberapa jenis molekul dan momen inersianya yang sudah terdefinisi dalam rumus. Di situ ada molekul diatomik, kemudian molekul linear triatomic rotors, kemudian symmetric rotors dan spherical rotors dengan rumusnya masing-masing. Nah, nanti kalau dalam penyelesaiannya nanti perlu kita definisikan molekul ini sebenarnya dia bentuknya seperti apa, sehingga momen inersianya juga bisa terdefinisi dan bisa dihitung. Oke. Untuk materi selanjutnya, jadi kan tadi dalam tabel itu kan ada diatomic molekul, triatomic linear rotor, symmetric rotor, dan spherical rotors ya. Nah, untuk keempat yang sudah didefinisikan di depan, oke. Di sini kita ada istilah bahwa kita harus mendefinisikan molekul itu dalam istilah rigid rotors ya. Tadi itu kan jenis-jenis momen inersia dengan bentuk molekul. Nah, di sini ada rigid rotors yang
dibagi atas 4 kalau dari buku Atkins yang saya baca. Jadi itu ada spherical rotors, kemudian symmetric rotors, kemudian ada linear rotors, dan asymmetric rotor. Sorry, M-nya 2 ya. Asymmetric rotors. Nah, kalau untuk spherical rotors dia memiliki 3 ya. Dia memiliki 3 momen inersia. Tiga momen inersia contohnya molekular itu seperti kayak CH4 ya. Kemudian untuk symmetric rotor itu dia memiliki 2 momen inersia yang sama ya. Momen inersia. Jadi memiliki 3 momen inersia yang sama. Ini 3 momen inersia yang sama, ini momen inersia yang sama, ini 2. Kemudian untuk linear rotors itu memiliki 1 momen inersia yang sama juga. Kelihatan ya. Sebentar. Oke. Kemudian asymmetric rotor itu memiliki 3 momen inersia yang berbeda. Jadi agak beda ya. Ini saya pakai tulisan beda deh. Memiliki 3 momen inersia yang berbeda. Oke, jadi tadi kita sudah berbicara untuk rigid rotors. Untuk momen inersia itu berbeda dengan rigid rotors. Jadi momen inersia itu untuk bentuk molekul yang sudah ada begitu ya. Sedangkan kalau untuk ini dia lebih ke untuk bentuk rigid rotors. Jadi ada dari struktur kita menentukan rigid rotornya sendiri. Kemudian sudah ada klasifikasinya, itu ada 4, spherical, symmetric, linear, sama asymmetric. Spherical memiliki 3 momen inersia yang sama, kemudian contohnya CH4 atau metana. Kemudian symmetric rotor dia memiliki 2 momen inersia yang sama, itu contohnya itu bisa NH3 ya. Di sini contohnya NH3. Kalau linear rotors punya 1 momen inersia yang sama, itu contohnya itu CO2. Kemudian asymmetric rotor itu dia memiliki 3 momen inersia yang berbeda. Jadi yang berbeda dari keempat rigid rotor itu hanya asymmetric rotors yang memiliki contoh, misalnya itu kita contoh H2O ya. Oke, untuk bentuk 4 rigid rotor ini dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi untuk linear, nilai I di situ artinya itu kan ada 3, berarti 3 itu sama ya, yang dimaksudkan gitu. Itu untuk linear, jadi cuman punya 1 momen inersia I yang sama dengan bentuk molekul yang sebelah kanan. Kemudian spherical rotors itu I-nya ada 2, berarti dia punya 2 momen inersia yang sama. Kemudian symmetric rotor itu ada 3 I dan dia ada punya I 1 sendiri gitu ya. Ada nilainya di situ. Bukan nilai, ada subscriptnya yang dikasih tahu di bawah. Jadi dia memiliki 2 momen inersia. Symmetric itu punya 2 yang sama.
sedangkan spherical itu punya 3, I itu kan artinya cuma I saja, jadi sama gitu, identical. Kemudian asimetrik itu ada IA, IB, IC, itu artinya IA sendiri, IB sendiri, IC sendiri ya, seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.